Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Ibu Chanel Latuputi. Oktober 2018 terjadi kejadian yang sangat tragis bagi kami keluarga, di mana anak kami namanya Robert Axel Latuputi mengalami kecelakaan bersama dengan salah satu anggota TNI. Kecelakaan yang sangat tragis dan anak saya seketika itu juga meninggal di tempat. Usia anak saya 24 tahun dan orang yang menabrak anak saya pun berusia sama dengan anak saya. Kejadiannya anak saya baru pulang tugas dari Cirebon sekitar subuh jam 3.46 menit. Dan kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Sueb. Saat itu kami tidak tahu, padahal sudah di media, sudah keluar semua berita-berita tentang kecelakaan itu. Bahkan udah tersebar sampai kemana-mana maupun media TV sudah memberitakan itu. Jenjang waktu yang begitu lama antara kurang lebih jam 4 subuh sampai dengan 8.30 baru kami ketahui. Tidak ada seorang pun yang menelepon kami. Setelah semua terjadi, keluarga besar udah tahu, tapi saya bersama suami tidak tahu sama sekali. Tiba-tiba anak saya perempuan menerima telepon dari tantenya bahwa anak kami namanya Bobby kecelakaan. Mereka tidak memberitahukan bahwa anak kami itu sudah meninggal. Mereka cuma bilang kecelakaan. Saya bangunin suami karena suami baru pulang bekerja juga subuh. Saya sama suami saya bilang, ayo Pak bangun, mari kita pergi lihat Bobby. Sebelum berangkat saya bilang sama suami, Pak ayo mari kita berdoa sebelum kita keluar dari rumah ini. Apapun yang terjadi, seburuk apapun yang Tuhan izinkan, kita harus terima. Karena anak ini kami tahu milik Tuhan. Titipan yang Tuhan titipkan bagi kehidupan kami. Kami tidak punya hak apa-apa. Kalau waktunya Tuhan mau mengambil, silahkan Tuhan ambil. Dan kami berserah hanya kepada Tuhan. Kami berdoa sebelum kami keluar dari rumah. Kami tidak tahu siapa yang menabrak anak kami. Seperti apa orangnya. Kami tidak tahu. Kami berjalan. Di dalam perjalanan kami itu hanya kami dua lakukan. Bersyukur, memuji Tuhan, bernyanyi, memuji Tuhan. Kami hanya itu menyembah Tuhan di dalam perjalanan. Kami hanya menguatkan hati kami dengan kekuatan yang Tuhan beri dalam pujian penyembahan. Dalam perjalanan kami menerima telepon dari adik sepupu bahwa tante boleh minta izin gak untuk mendatangani surat kematian untuk mengeluarkan jenazah Bobby. Disitulah baru kami merasa bahwa oh Tuhan, inikah yang Tuhan izinkan bagi kami. Saya cuma hanya bisa menarik napas. Saya karena berdua dengan suami pakai motor, saya bilang sama suami berhenti sebentar. Saya bilang sama suami, Pak, Bobby udah gak ada. Di situ kami cuma hanya tundukkan kepala, angkat hati sama Tuhan, menangis sebentar 1-2 menit. Setelah itu kita doa berdoa. Setelah berdoa kita doa melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Tempat di mana dia dibawa, jenazahnya dibawa. Setelah sampai di sana, kami hanya bisa melihat kantong jenazah yang ada, membuka, mencium. Saya cuma hanya bersyukur bahwa Tuhan hadirkan dia ke dalam dunia ini dengan sempurna. Tuhan mengambil dia pun juga sempurna tanpa ada goresan apapun di wajah. Itu yang kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya bahwa sampai di saat titik itu pun ada kekuatan. Karena Tuhan yang bersama dengan kami. Memberikan sukacita, ketenangan, kekuatan,
bahkan penghiburan bagi kami di dalam perjalanan kami sampai kami bertemu dengan anak kami. Setelah semua kami urusin, setelah semua kami lakukan sampai pemakaman, kami melakukannya dengan sukacita, kami melakukannya dengan baik. Tiba saatnya keluarga dari sebelah pihak yang menabrak kami ingin bertemu dengan kami. Ada beberapa kali kami memang tidak bisa karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pertemuan itu. Tapi pada akhirnya kami bertanya lagi sama Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Dan kami lakukan, kami bertemu dengan keluarga itu. Cuma satu, saat sebelum kami bertemu dengan keluarga, mereka dari seberang. Cuma satu, saya cuma katakan bahwa sebelum memulai segala sesuatu, mari kita berdoa. Biar Tuhan campur tangan di dalam pembicaraan kami ini. Dan itu kami lakukan, dan mereka pun menerima. Pertemuan itu terjadi antara dua keluarga, dan dari kesatuannya kami bicarakan baik, dan disitulah kami menunjukkan bahwa siapa kami. Kami adalah pengikut-pengikut Kristus. Kami boleh menjadi saksi supaya mereka boleh melihat bahwa Kristus ada dalam kami dan kami hidup di dalam Kristus. Itu poinnya. Dan bagaimana cara kami berhadapan dengan mereka. Kami tidak ada marah, malah kami bilang anak kami tidak mungkin kembali. Doa kami, harapan kami, anak yang menabrak dari anak kami Bobby bisa melanjutkan hidup, bisa melanjutkan karirnya. Dan kami menandatangani surat perdamaian, mencabut perkara di kepolisian. Itu yang kami lakukan. Disitulah orang tua daripada anak tersebut yang menabrak kami menangis memeluk saya dan suami saya. Mereka tidak menyangka bahwa kami bisa melakukan itu. Kami bilang anak kami bukan milik kami. Anak kami hanya titipan Tuhan yang Tuhan titipkan bagi kami. Selama kami mendengar anak itu di rumah sakit, disitulah setiap hari mesbah keluarga kami membawa anak ini ke dalam doa. Prediksi dokter, anak ini harus memakai kursi roda selama 1 tahun dan lumpuh, tidak akan bisa berjalan. Tapi kami melepaskan kasih kami kepada anak ini dan Tuhan bekerja, mujizat Tuhan bekerja. Dia sembuh, Tuhan mempertemukan kami. Beberapa bulan setelah itu, saya ingat 27 Februari 2019, itulah awal pertemuan kami dengan dia di dalam sebuah gereja. Dan disitulah Tuhan luar biasa tunjukkan kasih-Nya kepada anak ini. Anak ini sudah menjadi bagian dari kehidupan keluarga saya bersama dengan suami. Anak ini sudah menjadi jiwa, hati, dan pikiran dari keluarga kami. Kami mengasihi dia, kami mencintai dia sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk mendidik, untuk membina kehidupan daripada anak ini. Semua ujian yang Tuhan izinkan, respon hati kita bagaimana terhadap ujian tersebut? Apakah kita mau terima ataukah tidak? Saat kita menerima itu, maka Tuhan bekerja. Tuhan berikan kekuatan, berikan sukacita bagi kita untuk menjalaninya. Pengampunan. Tuhan sudah mengampuni kita. Lalu untuk apa lagi kita menahan pengampunan itu bagi orang lain? Di saat kita melepaskan pengampunan, maka roh Tuhan bekerja, bukan saja untuk diri kita, tapi kepada orang yang sudah dengan kata kasarnya menyakiti hati kita, merenggut jiwa kita, merenggut hidup kita. Tapi di saat pengampunan itu berikan, ada berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera Allah. Di sini Tuhan mau kami keluarga ini menjadi saksi. Di sini Tuhan mau
kami keluarga ini boleh menjadi berkat untuk siapa saja. Lewat kejadian ini, lewat ujian yang Tuhan izinkan ini. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sudah memberikan segalanya dalam hidup kita. Untuk apa lagi kami menahan kasih yang Tuhan berikan atas hidup kita? Setelah 1 tahun 5 bulan, Tuhan mengambil suami saya dari sisi saya. Dengan tiba-tiba, saya bersama dengan 3 anak saya melalui itu bersama dengan Tuhan. Sampai saat ini, sukacita kami penuh karena kami tahu mereka adalah milik-milik Tuhan dan di mana saat ini tempatnya mereka. Haleluya, amin.